generalisasi gitu ya dari model-model ras. Sebetulnya apa sih konsepnya atau prinsipnya model ras itu? Salma, apa prinsipnya ras model itu? Sehingga nanti partial fluid model tuh kenapa gitu dimasukkan dalam perluasan dari ras model. Konsepnya itu gimana ras model? Salma ada nggak? Iya, Ibu. Hmm, gimana Salma? Kalau Prinsip dari kalau ras model tuh gimana sih prinsipnya? prinsip ras model itu Mm-mm. menghitung untuk menghitung yang kategori lebih dari dua skor ya, Bu. Hmm, kan tadi partial credit method model kan nggak dua skor kan, lebih dari dua termasuk polytomus. Berarti ras model itu kan bisa kan untuk Iya, iya. yang lebih dari dua. Ya dia PCM ini, partial credit model ini termasuk dalam familinya ras model gitu. Artinya yang model ras yang sudah kita pelajari di dikotomus ini diperluas, di-extend gitu ya. Yang kalau semester lalu kita menggunakan model ras itu diaplikasikan untuk menganalisis data item respon yang dikotomus. Sekarang model ras itu kita terapkan untuk menganalisis item respon yang politomus. Nah, yang sekarang saya tanyakan prinsipnya apa sih model ras itu? Gitu. Berarti kalau misalnya family itu tadi termasuk family ras model, berarti gimana dia sebenarnya? Apa karakteristik spesifik dari ras itu? Gimana Salma? Karakteristik spesifik dari ras model itu gimana sih? Spesifik objektif ya, Bu. Jadi objektivitas itu spesifik. Jadi Apa perbandingan antara kemampuan dua individu itu tidak bergantung pada item yang digunakan. itu spesialnya dari ras model? eh Undimensional juga ya, Bu, atau terus lokal independen sama parameter diskriminasinya itu sama. Hmm. Mana yang spesialnya jadi yang membedakan ras model dengan model-model bukan ras? Septiani, oke, makasih sama. Tapi saya ini belum dapet ini. Harusnya udah kebayang gitu kalau ngomong ras model, oh berarti ini nih ciri khususnya gitu. Model ras model tuh apa? Ras model tuh gimana sih? Karena ini ya, Bu, satu parameter aja ya, Bu. Satu parameter, parameter apa? Maksudnya menggunakan satu PL karena hanya mengasih parameter kesulitan item aja. Nah, masih belum. Ayo, apa lagi? Siapa yang bisa deh melengkapi jawaban Salma? Apa yang Ini nih, Bu, spesial? Ya, untuk bagus, model apa? rush itu dia Mm-mm. diskriminasinya sama dengan satu semua ini. Nah, itu itu ya karakteristik spesifiknya dari ras model itu adalah dia memiliki sifat daya bedanya, discriminationnya itu sama semua untuk item dan nilainya tuh semuanya satu gitu ya. Kalau satu PL tadi ya apa sama itu memang sama semua tapi tidak harus satu gitu. Nah, pada saat dia nilainya sama dengan satu ya kasus khusus dia menjadi rush gitu ya, rush model. Jadi itu ya karakteristik spesifik dari rush model gitu ya. Yang model-model yang termasuk dalam family rush gitu, dia memiliki karakteristiknya itu daya bedanya atau discriminationnya untuk setiap item itu sama dengan satu. Jadi dianggap semua item ini memiliki kapasitas yang sama gitu ya dalam membedakan gitu ya dalam membedakan apa sih responden lah ya dan membedakan examinee gitu biasanya dan itu nilainya sama dengan satu. Oke, terima kasih bagus. Nah,
eh di sini kan yang termasuk dalam kelompok Rush gitu ya. Untuk yang politomus selain PCM ada apa lagi? Nanti tuh kelompok yang berikutnya belum. Oke lah ya. Jadi nanti kan ini bahasan selanjutnya gitu ya. Setelah PCM, ini kan nanti ada GPCM ya. Tuh nggak? Kelompok berapa yang dapat GPCM? GPCM Generalized Partial Credit Model ya. Jadi eh, dia tentu apa ya? Namanya juga dari katanya aja udah generalized gitu ya. Dia berarti mengeneralisasi yang ada membuat apa ya? Memfleksibel kan ya. Oke, itu nanti mungkin ya. Sekarang kita coba masuk ke partial credit model gitu ya. Untuk kelompok berapa ini tadi udah dikirim saya ya. Kelompok satu ya kayaknya ya. Urutan presentasi. Kelompok satu ya. Iya Kelompok betul. Iya, iya. satu. Ya, betul. Kelompok satu, mohon untuk mempresentasikannya cara ini aja ya. Maksudnya nggak perlu dibacain semua. Intinya gitu ya. PCM ini kapan sih kita pakai gitu ya. Kemudian bagaimana contoh penerapannya ya. Dan mungkin juga tolong dibahas juga di PCM ini kan juga ada kurva ya. Kalau di dikotomus kita mengenal istilahnya ICC kan ya. Kurva yang menampilkan antara eh, theta itu ya karakteristik responden kan, karakteristik laten responden gitu ya, di sumbu X-nya yang mendatarnya itu, kemudian yang sumbu vertikalnya itu adalah peluang ya, peluang menjawab benar atau salah, peluang menjawab benar gitu kan, waktu di dikotomus. Sekarang kita punya kan eh, kategori respon itu lebih lebih dari dua kan gitu ya. Nah itu nanti namanya eh, ORF ya, Option Response Function. Nah, waktu di Kotomus kita kenal namanya IRF mungkin ya. Nah, mungkin saya persilakan untuk kelompok satu. Ini saya lihat siapa saja sih namanya tadi. Ada Bagus ya, Elvian, Raffi, dan Baihaqi. Silakan, Bagus dan kawan-kawan. Baik Ibu. Izin untuk share screen ya Ibu. Ya, silakan. Sebentar, sebelum saya screen, saya pengen lihat-lihat dulu dong. Bisa on cam dulu nggak sih? Ini nama-namanya saya tuh nggak apal-apal aja. Tadi kelompok satu bagus, terus siapa lagi tadi? Ada Elvian, ya, Raffi, Baihaqi yang mana? Bagus, Elvian. Saya Ibu Elviana Raneo, Ibu. Oh ini, padahal suka WA-WA-an ya kemarin ya, waktu waktu Unesa ya. Oke, terus Baihaqi yang mana? Saya baik Ibu. Hmm, kurang jelas nih. Oke lah, karena ini bagus sudah share screen ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, silakan. Oke, baik Ibu, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang partial credit model. Nah, untuk anggota kelompoknya seperti tadi sudah disebutkan, ada pertama Bagus Heri Dwi Pangga, Elvian Erane Subroto, Rafiq Akbar, dan juga saya sendiri, Baik Iman Trika. Ini kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk di IRT sendiri yang sudah kita pelajari itu eh, umumnya itu menggunakan data yang dikotomus atau yang jawabannya itu hanya dua pilihan atau bisa seperti benar salah. Nah, meskipun demikian, dalam banyak situasi pengukuran itu respon terhadap suatu item tidak selalu dipresentasikan secara memadai hanya oleh dua kategori.
Nah, dalam berbagai tes pendidikan maupun instrumen psikologis, respon itu dapat memiliki lebih dari dua tingkat atau kategori yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau intensitas yang berbeda. Ini di sini ada contoh dari budaya lah. Misalnya ada pertanyaan 6 bagi 2 tambah 2. Nah, untuk 6 menyelesaikan bagi soal tersebut 3. itu, ini, ini sampai bawah, Bu. 6 bagi 3 tambah 2. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut itu, peserta harus melakukan dua langkah, yaitu pertama harus menyelesaikan 6 bagi 3-nya, lalu hasilnya ditambahkan dengan angka 2. Untuk sistem penilaian dengan langkah seperti ini itu, peserta itu dapat memperoleh skornya 0 apabila kedua langkahnya itu salah. Terus skor 1 apabila hanya langkah pertama yang benar. Dan juga skor 2 apabila kedua langkahnya itu diselesaikan dengan benar. Oke, boleh dilanjut aja. Nah, ini ada penjelasan lagi untuk data polytomus. Oke, kita langsung ke jenis-jenisnya aja. Ini tadi udah disinggung juga. Yang pertama itu ada data polytomus yang nominal atau yang tanpa urutan. Nah, jadi di dalamnya itu nggak ada tingkatan yang menunjukkan bahwa eh, tiap kategori itu ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi contohnya itu misalnya kayak ada pilihan jurusan, terus juga soal yang punya pilihan ganda, misalnya A, B, C, atau D. Dan yang kedua itu ada jenis yang polytomus ordinal, yang ini yang memiliki tingkatan yang jelas antar kategorinya. Jadi contohnya itu seperti skala Likert, jadi kayak sangat mudah sampai sangat sulit, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Terus ada juga skor rubrik seperti yang dijelaskan di pendahuluan tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Oke. kita Ya, ya, Mbak terima Ibu. kasih, Mbak Yaki. Oke, untuk selanjutnya kita langsung bahas ke partial credit modelnya. Kita bahas dari konsepnya dulu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalkan di RT1 itu kita belajar untuk model yang datanya dikotomus atau dua kategori aja. Di sini kita masuk ke datanya yang politomus atau punya lebih dari dua kategori. Contohnya seperti soal uraian yang udah jelasin tadi, 6/3 ditambah 2. Di sini untuk penilaiannya itu nggak dinilai cuman benar atau salah, tapi di sini dipecah lagi kalau misalkan pesertanya itu bisa mengerjakan sampai step yang pertama yaitu step yang 6/3 dikasih nilai 1. Kemudian kalau misalkan dia sampai akhir bisa benar semua dapat nilai full sama dengan 2. Nah, di sini jadi kita tetap ngasih kredit untuk peserta yang nggak jawab sampai akhir tapi berhasil sampai step tertentu. Nah, untuk contoh yang soal kali ini berarti kategori skornya itu ada 3, 0, 1, 2. Kemudian di sini bisa dinotasikan untuk kategori itu dari sebagai XJ. Di mana untuk kasus soal yang ini berarti XJ-nya 0, 1, dan 2. Di mana XJ ini bisa disebut juga sebagai kategori scores yang merepresentasikan jumlah operasi yang berhasil dilakukan dengan benar. Nah, secara umum kategori scores ini eh, dapat dikategorikan ke dalam MJ plus satu kategori. Jadi XJ sama dengan 0, 1, sampai MJ. Nah, kenapa di belakangnya ada indeks J itu? Karena di data Polytomus ini, yang di PCM ini, untuk kategori setiap soal itu bisa beda. Misalkan soal satu ada 3 kategori penilaian, lalu nanti soal 2 ada 4 kategori penilaian, seperti itu bisa. Jadi di sini J itu adalah indeks untuk soalnya. Jadi bisa berbeda untuk setiap soal atau setiap itemnya. Nah, di sini MJ menyatakan jumlah operasi atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan item kecil secara benar atau sampai mendapatkan full score-nya. Pada Oh, soal yang sebelumnya berarti MJ-nya itu sama dengan 2. oke, sebentar. Bagus. Eh, saya ini dulu ya.
Jadi untuk yang PCM ini ya, partial credit model gitu kan, ini salah satu fungsinya adalah eh, untuk menganalisis ya eh, instrumen yang sifatnya untuk apa ya, pengukuran kognitif gitu ya. Ini seperti yang tadi dicontohkan gitu kan, soal ujian matematik misalnya ini tadi kan. Jadi kan instrumen pengukuran kita itu kan ya secara garis besar ada dua tipe lah ya. Untuk pengukuran kognitif dan yang non kognitif gitu kan. Kalau yang non kognitif tuh misalnya kita nanyain apa sih opini gitu ya, terus apa sih misalnya tingkat preferensi, satisfaction, kepuasan gitu ya, dan seterusnya. Biasanya itu yang non kognitif sifatnya. Tapi untuk yang kognitif gitu ya, soal-soal tes misalnya soal ujian matematika ya, di mana kita mengukur pengetahuan responden. Nah, eh, kita bisa aja gitu kan ya, seperti tadi tuh contoh soal 6 dibagi 3 plus 2 coba tadi ke atas lagi. Nah, misalkan kita punya soalnya kayak gini ya, katakanlah ini item nomor satu gitu, kita kasih soal kayak gini ke siswa. Nah, kalau kita menganalisis jawaban-jawaban siswa itu hanya menggunakan model yang IRT dikotomus, berarti kan kita hanya ngelihat hasil akhirnya gitu kan, benar atau salah gitu kan. Kita berarti eh, kalau misalnya dia menjawab itu kan harusnya jawabannya kalau benar berapa itu? 4 ya. Kita lihat aja jawaban hasil akhirnya gitu. Misalnya 5 atau 7 atau misalnya berapa lah ya, 3. Jadi kita nanti kasih skor 0, 1, 0, 1 begitu semuanya kan. Nah, tetapi eh, keterbatasannya atau ya sisi negatifnya adalah kalau kita hanya melihat hasil akhirnya aja gitu ya tadi, benar salah atau benar salah gitu ya, kita nggak punya apa ya, kita tidak mempunyai informasi gitu ya, yang lebih detail gitu tentang si kemampuan siswa tersebut gitu ya kan. Bisa jadi gini-gini tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, untuk sampai menjawab benar gitu, hasil akhirnya benar. Sebenarnya untuk menjawab soal itu ada dua tahap lah ya, ada dua step gitu. Step pertama dibutuhkan kemampuan pembagian ya. Step kedua itu adalah dibutuhkan kemampuan penjumlahan gitu ya. Bisa jadi si siswa ini sebenarnya benar gitu di step pertamanya gitu ya. Tapi dia mungkin saking nggak telitinya gitu ya, saat menjumlahkan tuh keliru gitu ya. Nah, ini kita hargai gitu ya yang siswa yang seperti ini. Makanya kenapa dalam apa ya menganalisisnya gitu ya, kita memberikan tadi ya rewardnya itu parsial, kreditnya itu parsial gitu ya. Kalau misalkan memang di step satu dia nggak bisa melakukan pembagian gitu ya. Nah, itu juga ternyata tapi hasil akhirnya tuh benar gitu ya. Itu kan yang benar 6 bagi 3 tapi dia 6 bagi 3 tuh misalnya dia isi 6 bagi 3 itu bukan 2 misalnya ya. Dia isinya 3 tetapi hasil akhirnya tuh benar 4 gitu ya. Nah, itu nggak kita kasih nilainya gitu ya. Kita biasanya ya memberikan rubrik ya tadi ya ada batasan-batasannya lah. Misalnya ini, kalau dia memang di tahap satu aja salah ya, berarti kita akan kasih dia nol lah. Tahap berikutnya itu nggak mungkin lah ya akan benar gitu kan. Jadi tadi untuk soal ini gitu ya, nilai-nilai yang mungkin atau tadi disebutnya adalah kategori skor ya, kategori skor yang mungkin untuk soal ini adalah nol. Nol itu kalau dia memang salah gitu ya, salah banget itu jawabannya di tahap pertama. Jadi udah salah, hasil akhir udah salah gitu ya. Kita akan kasih nilai nol. Kemudian kita akan beri dia reward satu gitu. Kalau misalnya di tahap satu ya dia benar tuh melakukan pembagian. Nah, bagi tiganya tuh benar dua gitu. Tapi hasil akhirnya salah gitu ya. Nah, baru kita kasih skor penuh kalau dia eh, ya tahap satu benar, tahap dua benar, hasil akhirnya tuh benar dua gitu kan. Nah, di sini berarti kita memiliki untuk soal ini adalah skor maksimumnya itu kita kasih nilai 2 kan. Dua. Berarti tadi M-nya itu sebetulnya dua untuk soal, katakan untuk soal nomor satu ya. Soal nomor satu berarti M-nya itu dua. Tetapi banyaknya kategori skornya itu ya ada tiga tadi M plus satu kan ya ada.
Ada tiga itu adalah tadi kategori skornya itu nol, kalau tidak nol ya satu, kalau tidak satu ya dua gitu kan. Nah, terus kenapa itu ada indeks J ya? Karena di sini kan eh, dalam suatu soal matematik gitu ya, misalnya saya ini kan matematik. Untuk soal nomor satu mungkin hanya membutuhkan dua langkah saja gitu tadi ya untuk sampai mendapatkan nilai full. Tapi soal nomor dua mungkin perlu tiga langkah ya untuk sampai menjawab benar gitu ya dan seterusnya sehingga itu memungkinkan nilainya berbeda-beda. Makanya ada indeks subscriptnya itu J gitu. J itu menunjukkan indeks untuk item kan. Item nomor satu ya berarti J-nya sama dengan satu gitu. Item nomor dua berarti J-nya dua. Jadi J itu geraknya dari satu, dua sampai ya banyaknya itemnya itu ada berapa gitu. Saya banyaknya itemnya ada 10 ya berarti J-nya itu nanti gerak sampai 10 gitu kan ya. Berarti nanti kalau untuk item yang ke 10 ya berarti X10 nanti 0, 1, 2 sampai yang M10 gitu kan ya. Nah gitu. Artinya di sini PCM ini sebenarnya dapat digunakan untuk menganalisis item respon yang berbeda-beda itunya kategori skornya tiap item nggak harus sama gitu ya. Karena nanti ada suatu model yang memang hanya konsen atau memang fokuskan untuk menganalisis model item respon yang kategori skornya itu harus sama gitu ya dari item yang satu dengan yang lain. Nah, kalau PCM ini dia tidak harus sama gitu ya. Oke, lanjut. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Lalu di sini untuk memodelkan tadi udah jelaskan juga untuk memodelkan data kulit ombud yang seperti ini yang bersifat berurutan kita bisa menggunakan partial credit model. Jadi dalam kerangka ini diasumsikan bahwa terdapat suatu titik pada kontinum variabel laten yang memisahkan dua kategori skor yang bersebelahan. Di bawah titik tersebut, individu cenderung memberikan respon kategori yang lebih rendah, sedangkan di atas titik tersebut, individu cenderung memberikan respon pada kategori yang lebih tinggi. Titik ini disebut titik transisi atau transition point, yaitu titik yang menunjukkan perpindahan dari suatu kategori skor ke kategori berikutnya. Mungkin nanti kalau lebih jelas kita lihat di kurva ORF atau OCC-nya gitu ya untuk transition points-nya seperti apa visualisasinya. Lalu untuk item dengan beberapa kategori skor, terdapat transition point yang memisahkan setiap pasangan kategori yang bersebelahan. Jika setiap transition point diberi indeks H, maka lokasi transisi point ke H pada item J dinyatakan dengan parameter delta JH. Parameter ini disebut dengan transition location atau parameter atau sering disebut juga sebagai step difficulty. Nah, pada contoh sebelumnya ada dua transition point, berarti ada delta J1 dan delta J2. Parameter delta J1 menunjukkan titik perpindahan dari kategori skor 0 ke kategori skor 1, sedangkan delta J2 menunjukkan perpindahan dari kategori skor 1 ke kategori skor 2. Lalu di sini ada formulasi dari partial credit modelnya. Di sini kami mengutip dari buku De Ayala. Secara umum, probabilitas seorang individu memperoleh skor kategori XJ pada item J dinyatakan sebagai di mana tadi kan XJ-nya itu skor yang dijawab yang didapatkan oleh peserta ya. Ini probabilitas seperti ini. Eksponen sigma dari H sama dengan 0 sampai XJ dari theta minus delta JH dibagi eh, sigma dari eksponen sigma dari H sama dengan 0 sampai K dari theta min delta JH, di mana XJ-nya kategori skor yang diperoleh pada item J, kemudian theta-nya kemampuan laten individu, MJ-nya tadi jumlah langkah yang harus diselesaikan untuk mendapatkan skor penuh, kalau di soal yang tadi berarti MJ-nya 2, kemudian delta JH parameter lokasi transisi atau step difficulty pada item ke J langkah ke H. Ini sebenarnya ada yang mau saya tanyakan Ibu untuk Mm-mm. formula yang dari buku Ayala ini terdapat Mm-mm. for convenience sigma dari H sama dengan 0 sampai K untuk theta min JH itu didefinisikan sama dengan 0. Berarti kalau misalkan Mm-mm. didefinisikan sama dengan 0 berarti yang di sini selalu sama dengan 0 atau bagaimana ya, Bu? Lalu di buku The Ayala yang versi lama itu juga for convenience-nya ditulisnya eh, ada agak berbeda. Kalau di sini, Mm-mm. kalau yang versi lama itu sigmanya J sama dengan 0 sampai 0 di atasnya 0. Sedangkan kalau yang tadi ini kami mengutip dari buku The Ayala yang ini, atasnya itu sampai K yang didefinisikan sampai sama dengan 0. Oh ini dari buku yang terbitan yang baru ya. Iya, Ibu. Nah, itu kan nanti kan sebenarnya eh,
apa itu H itu kan indeks untuk itu ya, eh, titik transitionnya itu tadi kan. Jadi Iya, Ibu. ya, jadi kalau misalnya soal nomor satu itu tadi ada kategori skornya ada tiga kan, 0, 1, 2. Berarti titik transitionnya ada dua gitu kan. Ada dua, berarti nanti H-nya itu gerak dari 0 sampai 2. Tuh. Nah, berarti kalau H-nya itu gerak dari 0 sampai 2, katakan ditambahin tuh untuk eh, pertama, untuk yang H-nya sama dengan 0 dulu. Berarti nanti eh, theta dikurangi berapa tadi kan? Theta J gitu ya. Sebentar, tapi itu H-nya mulainya 0 ya, dibikinnya 0 ya. Iya, Ibu. Terus K-nya itu 0 sampai MJ. Nah, ini dulu. Benar nggak sih? Ntar saya lihat dulu kalau yang ini saya tulis gimana ya. Ya itu nanti harus diurai satu-satu ya. Coba misalkan, kan itu ada penjelasannya juga kan urut-urut gitu kan. Hmm, ini bentar-bentar. Coba saya bisa share screen nggak? Baik, Ibu. Mungkin saya stop share dulu. Mm-mm. Itu memang dicoba diurai ya. Ini coba urai sih. Jadi itu kan ada penjelasan step-stepnya ya. Bentar. Sampai dapat rumus ini kan di akhir. Sorry. Ya tadi gambar tadi ya. Oh, sebentar deh. Ini kan formula akhirnya kayak gini. Jadi untuk sampai dapat formula akhir kayak gini, eh ini kita bisa memandang kan tadi eh politomus ya ada tiga lah dalam hal ini tadi 0, 1, 2. Nah, eh konsepnya ini adalah tadi sebenarnya di tulisannya yang kelompok satu ini juga udah ada ya kayaknya saya lihat. Jadi mendekomposisi gitu ya menjadi pasangan-pasangan gitu. Betul nggak? Mempartisi ada kan kayaknya tadi ya. Setelah saya Iya, lupa Ibu. ini banyak komunikasi. Yes. Nah, gini nih. Jadi katakanlah ini suatu eh hmm, ini suatu item ya, item nomor satu. Tadi skornya 0 gitu kan, 1, 2, 2 gitu kan. Nah, di sini di antara skor-skor yang berdekatan, bahasanya itu tadi di kalau di buku IELTS apa sih adjacent ya, adjacent antara 0 dengan 1, 1 dengan 2. Ini ada suatu titik ya. Suatu titik yang disebut tadi namanya step difficulty gitu ya atau titik tadi transisi ya. Nah, di sini misalnya ini untuk item nomor satu ya, berarti kan tadi simbolnya DJ gitu kan, DJH gitu kan. Ini katakanlah ini untuk item nomor satu untuk transisi yang pertama, berarti D11, yang ini adalah D12 gitu kan. Nah, H-nya itu kan berarti tadi H-nya 1,2 gitu ya. Ini untuk soal nomor satu. Nah, eh D11 ini apa sih maknanya gitu ya. Kemudian D12 ini maknanya apa? Ini kan memang suatu threshold gitu ya, suatu titik yang memisahkan antara kategori skor 0 dengan 1. Jadi katanya untuk suatu individu gitu ya, kalau memang dia ability-nya itu di bawah titik ini, di bawah titik delta 11, maka dia itu nanti akan memperoleh kategori skornya itu 0 gitu ya. Nah, kalau di atas 1, 1, nah dia itu kan memungkinkan di sini, memungkinkan 1 atau 2. Tapi kalau titik apa kalau ability-nya dia itu misalnya, ini kan tadi batasnya di sini kan ya, yang dia akan memperoleh nilai 2. Nah, kalau dia di sini gitu ya, dia masih akan memperoleh kategori skornya itu 1 gitu ya. Nah, ini yang menjadi titik pemisahnya gitu, yang menentukan seseorang itu akan mendapatkan kategori skor yang
lebih tinggi ataukah yang di bawahnya gitu kan ya. Makanya di sini sebenarnya ada penjelasan juga yang disebut dengan titik transisi ini. Oh, ini di buku yang lama ya saya highlight gitu ya. Jadi peluang relatif ini ya. Bentar. Nah, ini misalkan ini ya. Ini saya highlight. Jadi kalau ini yang peluang ini ya, sorry, sorry. Yang deltanya mana sih? Nih ya, sebenarnya ini tadi titik ini, kemudian jadi kalau di buku yang lama memang sudah saya highlight ya. Nah, eh, yang tadi itu 0, 1, 2 kita bisa mendekomposisinya gini. Pertama 0 dan 1, kemudian 1 dan 2, gitu ya. Jadi sebentar nih. Nah, ini ya. Ini tadi yang 0, 1, 2 gitu ya. Ini bisa kita pandang sebagai suatu pasangan kategori gitu ya. 0, 1 dan 1, 2 gitu ya. Dan di setiap ini gitu ya, karena ini ada dua kemungkinan gitu ya, antara nilai 0 atau 1, kemudian ini 1 atau 2 gitu ya. Artinya di sini sebenarnya ada tipe biner gitu ya. Nah, kita bisa menerapkan model apa pemodelan dikotomus di sini di dalam masing-masing pasangan tersebut gitu ya. Nah, di dalam menganalisis data biner itu gitu ya, kita kan mengenal ada kejadian sukses, ada kejadian gagal. Nah, begitu juga dalam pasangan-pasangan ini gitu ya. Kita akan memandang suatu kejadian sukses gitu ya. Di sini, nih di sini sama di sini kan. Nah, itu kan tadi kan kita prinsipnya adalah eh, partial credit model ini kan tadi sebagai generalisasi kan, generalisasi dari trust model gitu ya yang di Kotomus itu sekarang kita terapkan di Politomus gitu ya. Bagaimana prinsipnya gitu ya? Prinsipnya ini sebenarnya adalah kalau kita punya data yang item respon yang Politomus itu gitu ya. Nah, kita dekomposisi, kita split gitu ya menjadi pasangan-pasangan gitu, pasangan-pasangan kategori gitu kan yang berdekatan tadi. Jadi kan 0 sama 1, 1 sama 2. Nah, nanti misalnya kan kalau ada 3 ya berarti 2 sama 3 gitu ya. Berarti kan kita di sini punya masing-masing ini ada dua kategori gitu kan. Nah, kemudian dari pasangan-pasangan ini eh kita lihat gitu ya. Mana yang kita pandang sebagai kejadian sukses, mana yang kejadian gagal. Nah, untuk pasangan yang pertama, ntar 0 sama 1, misalnya kita definisikan bahwa kita pandang sebagai kejadian sukses kalau dia memperoleh kategori skornya 1 gitu ya. Terus yang pasangan yang kedua, di yang kedua ini kita pandang sebagai kejadian sukses untuk responden yang memperoleh kategori skornya itu 2 gitu ya. Nah, nanti di setiap masing-masing eh, pasangan itu gitu ya, kita akan menggunakan pemodelan RAS di yang sudah kita pelajari di eh, semester yang lalu gitu ya untuk yang dikotomus. Misal, kita akan lihat untuk pasangan yang pertama gitu ya, antara yang 0 dengan 1 tadi ya, yang ini nih ya. Nah, berarti kan kita akan lihat peluang tadi kita udah definisikan. Kejadian sukses itu adalah peluang memperoleh skor 1. Kejadian gagalnya peluang memperoleh skor 0 ya. Berarti peluang memperoleh skor 0, peluang XJ sama dengan 0 itu kan komplemennya ya. 1 dikurangi peluang XJ sama dengan 1 gitu kan. Nah, kita udah tahu nih formula untuk kejadian sukses pada model RAS itu kan kayak gini ya. Di semester lalu kita sudah belajar. Nah, berarti peluang XJ sama dengan 0 ini adalah seperti ini ya, bisa kita tuliskan.
Nah, di bawahnya ini ya bisa kita generalisasi gitu ya. Kan ini kan ada satu nih, satu plus. Nah, ini adalah E pangkat nol. Itu yang tadi ya. Nah, ini mungkin bisa kita tuliskan, kata dia simbolkan gitu ya, E pangkat nol dan ini ada simbol yang apa ini? Eh apa sih pi ya? Di mana pi itu adalah menggambarkan outcome yang mungkin gitu ya, hasil-hasil yang mungkin. Jadi kan di sini untuk XJ sama dengan nol ini kemungkinannya katanya di sini kan sebenarnya dari dua kemungkinan ini kan antara nol sama satu kan. Kalau seseorang itu bisa sukses bisa tidak sukses kan. Yang tidak suksesnya itu kalau dia dapat poin nol gitu ya skor nol. Sukses itu kalau dia mendapatkan poin satu gitu. Yang sekarang kita akan cari adalah peluang bagaimana dia peluang memperoleh nolnya terhadap seluruh kemungkinannya gitu kan. Berarti kan peluang XJ sama dengan nol terhadap seluruh kemungkinannya. Kemungkinannya dia itu eh, bisa sukses, bisa gagal gitu ya tadi ya di sini. Nah, ya, E pangkat nol ditambah E pangkat inilah di antara kemungkinannya. Kemungkinan outcome-nya itu gitu ya. Nah, kemudian di sini juga katanya, jadi ini kalau digambarkan kan kayak gini ya. Nah, ini skemanya gitu ya, skema bagaimana kita representasi dari proses untuk memperoleh kategori skor 0, 1, 2 gitu kan di sini. Nah, pertama, kalau responden itu memperoleh kategori skornya 0 gitu ya. Nah, berarti dia itu cuma di sini nih proses dia. Tuh kan ya. Ini kan tadi delta satu sama delta 2 itu kan yang memisahkan delta satu memisahkan ini 0 sama satu. Delta 2 memisahkan satu sama 2 kan. Dia memperoleh skor 0 tuh kalau di sini. Nah, dia belum melewati threshold. Ya, berarti ini kan dia di sini tadi cuma sampai E pangkat 0 kan peluang XJ sama dengan 0. Ini tadi nilainya adalah ini kan E pangkat mana tadi ya? Tadi mana sih tadi? Ini kan ya tadi ya. E pangkat 0 gitu kan dibagi. Nah, sekarang kalau misalnya yang skor satu dia akan memperoleh skor satu dia kan harus melewati ini kan sebenarnya ya. Nah, tadi kan kalau dia itu lebih besar dari delta satu gitu kan, dia akan memperoleh nilai sama dengan satu. Artinya dia melalui di sini kan, ya. Di sini dia geraknya harus melewati yang threshold di sini gitu ya, sampai yang di sinilah titik ini. Gitu ya. Kalau udah ngelewatin sampai sini ya berarti dia nanti kan akan memperoleh skornya kan sama dengan dua gitu kan. Nah, artinya di sini untuk yang skor sama dengan satu, dia tadi yang melewati titik ini E pangkat nol dan ini kan ada ditambah yang di sisi sininya, gitu kan. Nah, ini yang nanti pakai conditional. Nah, ini ya. Nah, ini yang peluang bersyarat, conditional peluang XJ sama dengan satu, XJ sama dengan nol. Ini maksudnya adalah eh, peluang dia memperoleh kategori skor satu daripada nol gitu ya. Jadi kan di sini kalau misalnya titiknya itu di sini gitu kan ya, peluang dia memperoleh satu daripada nol karena kan eh, kalau apa kalau dia berada di sini gitu ya, dia kan belum belum bisa dapat dua kan ya. Nah, kira-kira berapa peluangnya katanya dia itu sukses ke sini memperoleh nilai satu ya peluang daerah sini itu kan adalah untuk yang daerah apa ya untuk memperoleh skor satu ya daripada nol kan makanya di sini dia tuliskannya eh, nih ya mana nih. In contrast, if the individual is successful in the transition from XJ sama dengan nol ke XJ sama dengan satu, jadi kalau seseorang itu sudah berhasil gitu ya melewati dari XJ sampai dengan nol ke XJ sama dengan satu gitu ya, maka berdasarkan jarak antara lokasi orang dengan parameter transisi tadi itu ya, kita akan memiliki peluangnya itu seperti ini. Nah, ini interpretasinya adalah peluang individu tersebut memperoleh skor satu daripada skor nol, gitu ya. Nah, begitu juga nanti eh, untuk pasangan yang kedua gitu ya. Kan pasangan yang kedua tadi kan nilainya satu sama 2 ya. Jadi kan tadi ada kok ini nggak mau ditulis.
0, 1, dan 1, 2. Nah, peluang individu ini yang di sini, peluang dia memperoleh nilai 2 daripada 1, nah itu juga sama tadi, dituliskannya pakai peluang bersyarat yang ini. Peluang dia memperoleh nilai 2 daripada 1, gitu ya. Hmm. Nanti ini yang ketiga ini ya untuk dia sampai full ya, XJ sama dengan 2. Nah, ini harusnya bisa dituliskan ya. Ini makanya dia satu-satu dia jumlahin gitu ya. Sehingga nanti dapat yang formula yang tadi ya. Jadi dia bilang gini nih. Mana ya? In similar fashion, seseorang untuk memperoleh nilai XJ sama dengan 2, maka orang tersebut harus melewati titik transisi yang kedua, yaitu delta J sama dengan 2. Namun, untuk memperoleh delta J2 ini, dia harus melalui kategori skor 1. Artinya harus melalui titik transisi yang ke satu tadi, ya. Nah, di sini untuk melalui titik delta J1, ya, dia itu juga harus melalui respon sama dengan 0. Jadi di sini jelas, nah supaya ke sini tentu dia harus sudah melewati ini kan. Nah, gitu ya. Kemudian mana? Therefore, untuk memperoleh XJ sama dengan 2, seseorang itu harus melewati XJ sama dengan 0, harus melewati XJ sama dengan 1, dan juga harus melewati titik transisi yang kedua. Jadi kalau seseorang itu mau dapat ini, XJ sama dengan 2, dia harus melewati ini gitu ya, harus melewati ini, dan juga tentunya harus melewati ini, titik ini. Gitu ya. Harus melewati XJ sama dengan 0, di sini harus melewati XJ sama dengan 1, dan harus melewati titik transisi delta 2 di sini. Gitu ya. Nah, kemudian di sini, nah, as a consequence, ya, akibatnya atau dengan demikian, peluang untuk memperoleh X sama dengan 2 itu diberikan oleh peluang E pangkat 0, ini tadi kan untuk XJ sama dengan 0 kan. Nah, untuk XJ sama dengan 1 tadi udah dihitungin belum ya? Oh, XJ sama dengan satunya ya ini kan tentunya ya. E pangkat theta min delta 1 dibagi 1 plus theta ini kan. Nah ini kan bagian penyebutnya nggak dia tulis kan. Dia hanya menulis bagian pembilangnya aja gitu ya. Untuk menyederhanakan dia bilang kalau nggak salah di sini adalah keterangannya eh, bahwa dia bagian yang pembilangnya nggak dia tulis. Jadi ini untuk yang XJ sama dengan 0, tadi E pangkat 0 dibagi sekian gitu ya. Terus untuk yang XJ sama dengan 1 tuh kan yang ini, yang theta min delta 1 ini kan tadi. Ini ya, dibagi ini kan bawahnya. Nah, begitu juga sekarang untuk melewati titik yang delta 2 itu tadi dibanding yang eh, theta 1 ya, dibanding yang apa tadi nilai sama dengan 1 nih. Sebentar. Harus melalui titik yang kedua ya. Nah, di sini E pangkat theta min delta 2. Makanya di sini kita tuliskan figur 71 ini menggambarkan skema representatif gitu ya dari urutan-urutan tadi ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini bahwa kategori skor itu tadi menentukan banyaknya eh, jarak ya secara agregat antara lokasi person dengan parameter lokasi tadi. Ya, ini sebenarnya saya ada, tapi ini nanti kalian coba sendiri ya. Saya nggak ini kan ya. Ini saya cobain gitu ya. Eh, Nanti ini bisa lah. Kalau XC sama dengan 0 di trace ya. Nanti kalian kerjakan sendiri. Ini saya udah coba gitu ya. Untuk XC sama dengan 0 kita akan dapat kayak gini. XC sama dengan 1 kita akan dapat kayak gini gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Hmm. Ini ya, secara umum nanti model PCM itu ya kita bisa bentuk nih dari sini gitu ya, akan diperoleh apa formulanya kayak gini ya. Oke gitu ya, bagus. Nanti mungkin bisa dicoba lagi ya ininya s- apa
formulanya gitu tadi, urutan-urutannya, sekuennya sampai dapat kayak gitu ya. Prinsipnya itu tadi dalam menganalisis butir politomusnya itu dia apa ya, mensplit ya, membagi-bagi atau mendekomposisi ya, mendekomposisi menjadi berpasangan-berpasangan gitu ya. Nah, dan juga tadi dalam eh, apa sih menganalisisnya ini, kita kenal ada suatu yang namanya titik transisi ya, step difficulty, di mana dia itu menunjukkan tadi batasan si responden itu akan mendapatkan skor kategori yang lebih tinggi ataukah yang di bawahnya gitu kan tadi ya. Oke, dah Baik, terima kasih, Bu. ya, Mungkin akan saya lanjutkan ya, Bu. ya silakan. Oke, jadi setelah tadi formula untuk modelnya di sini dijelaskan lagi untuk parameter delta itu menunjukkan kesulitan relatif untuk berpindah dari kategori H-1 menuju kategori H. Dengan kata lain, parameter ini menggambarkan seberapa sulit peserta tes untuk mencapai tingkat keberhasilan berikutnya dalam menyelesaikan item tersebut. Nah, di buku The Ayala juga dijelaskan untuk delta JH ini bisa ditulis sebagai seperti ini. Delta JH sama dengan delta J ditambah tau JH, di mana delta J sendiri itu lokasi atau kesulitan umum dari item J. Kemudian tau JH-nya itu merupakan deviasi langkah ke H dari lokasi item tersebut. Representasi ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam suatu item memiliki tingkat kesulitan relatif terhadap lokasi keseluruhan item atau delta J itu sendiri. Kemudian ada sedikit catatan, meskipun kategori skor dalam PCM ini disusun secara berurut, namun parameter lokasi transisinya nggak harus berurut. Misalkan di soal yang tadi 6/3+2, langkah pertama itu operasi pembagian yang dianggap lebih sulit dibandingkan langkah kedua yang penjumlahan. Oleh karena itu, lokasi transisi yang berkaitan dengan langkah pertama bisa berada pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibanding lokasi transisi pada langkah kedua. Nah, ini mungkin lebih jelas ntar akan terlihat di kurva ORF-nya juga. Di sini kita masuk ke kurva ORF atau Option Response Function. Jadi ini merupakan probabilitas seorang individu memperoleh kategori skor tertentu sebagai fungsi dari kemampuan laten theta. Di sini ORF juga punya banyak istilah lain. Ada kategori probability curve, kategori response functions, operating characteristic curve, dan option characteristic curve. Ini adalah contoh dari buku The Ayala dari gambar 7.1. Di sini menggambarkan suatu item J, dia punya 2 poin skor maksimum. Jadi seperti soal yang pertama tadi ada 3 kategori, ada kategori 0, kategori 1, dan kategori 2. Maka MJ-nya itu berarti kan cuma 2 karena ada 2 titik transisi. Di sini bisa dilihat kalau delta J1-nya itu punya tingkat kesulitan yang lebih rendah daripada delta J2. Jadi ini mungkin kalau di buku Daela diilustrasikan sebagai soal seperti berikut. 8/4 dibagi 3, di mana yang pertama itu penjumlahan 8/4. Jadi logikanya harusnya penjumlahan lebih mudah daripada operasi pembagian. Oleh karena itu deltanya itu untuk yang langkah pertama lebih rendah daripada yang langkah kedua. Lalu untuk membacanya, jadi di sumbu Y-nya ini adalah probabilitasnya atau peluangnya. Kemudian di sumbu X-nya itu adalah kemampuannya atau karakteristik latennya. Dimana kalau kita lihat, mungkin kita lihat dari yang garis yang XJ sama dengan 0, yaitu kategori peserta mendapatkan skor sama dengan 0 atau tidak tidak berhasil menjawab sama sekali gitu ya. Di langkah pertama dia nggak berhasil, maka langkah duanya juga nggak berhasil. Kita lihat semakin besar kemampuan latennya dia, maka peluang dia untuk mendapatkan skor sama dengan 0 itu semakin rendah. Lalu untuk garis yang kedua, XJ sama dengan 1 itu kategori skor yang mendapatkan skor sama dengan 1, di mana semakin tinggi di sini, maka peluang peserta tersebut untuk mendapatkan kategori skor sama dengan 1 itu lebih tinggi, kemudian akan menurun. Kemudian untuk yang XJ sama dengan 2, kategori peserta yang mendapatkan skor penuh atau full scores, di sini semakin tinggi kemampuan latennya, maka
eh, peluang dia untuk mendapatkan skor penuh itu semakin besar. Nah, transition points itu di mana? Transition points itu adalah titik perpotongan dari skor yang bersebelahan. Misalkan di sini XG sama dengan 0 dan XG sama dengan 1. Di sini kurvanya terpotong di eh, titik -1. Berarti di sini delta J1-nya ada di titik tersebut. Kemudian untuk perpotongan skor XJ sama dengan 1 dengan XJ sama dengan 2 terpotong di sini. Untuk delta J2-nya ada di eh, sama dengan 1. Kemudian eh, sedikit catatan, di setiap titik kemampuan laten peserta itu dia selalu mempunyai peluang untuk skor semua skor gitu ya. Misalkan ketika pesertanya memiliki kemampuan laten sama dengan -2, di sini peluang untuk dia mendapatkan skor sama dengan 0 itu paling tinggi, ada di sekitar 0,7 mungkin di sini, tapi dia juga memiliki peluang untuk mendapatkan skor sama dengan 1, namun lebih rendah di titik 0,2 sekian. Kemudian dia juga tetap memiliki peluang untuk mendapatkan full scores, tapi lebih rendah lagi di sekitar di sini. Nah, di buku Diala juga disebutkan kalau penjumlahan dari semua peluang di setiap titik eh, tetanya ini selalu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan, misalkan tadi di teta sama dengan -2, itu kalau misalkan kita jumlahkan 0,7 sekian, kemudian dijumlahkan 0,2 dan dijumlahkan peluang dia yang di sini, itu hasilnya sama dengan 1. Oke, bagus. Hebat. Ya, coba ulangi lagi lihat gambarnya itu tadi. Oh, baik, Ibu. Agak diperbesar. Ya, bagus. Nah, ya tadi Bagus sudah menjelaskan ya. Ya udah sangat ini ya. Detail gitu ya yang dijelaskan oleh Bagus. Yang dijelaskan oleh Bagus tuh bagus itu tadi. Dia, eh, Berarti ini Bagus paham gitu kan ya. Teman-teman ini yang lain saya harap juga paham ya ini ya. Ini jadi yang dinamakan tadi apa? ORF ya. Option Response Function. Option Response Function ini menampilkan ini kan apa hubungan gitu ya antara karakteristik laten theta dengan peluang-peluang untuk memperoleh kategori skor itu tadi. Nah, kalau kita lihat untuk suatu ORF itu ada ya kurvanya dalam hal ini kan karena kita tadi punya tiga kategori skor kan, 0, 1, 2, berarti ada tiga kan. Nah, ada tiga. Nah, setiap ORF itu katanya paling tidak dia memiliki eh, satu ya, paling tidak satu lah, minimal satu. Ada fungsi yang non decreasing, ada yang non increasing gitu ya, dan ada satu yang sifatnya unimodal ya, yang simetrik itu kayak kurva normal gitu katanya gitu kan. Nanti setiap penambahan kategori ya nanti ada lagi gitu ya. Ini kan kebetulan cuma tiga gitu kan. Jadi ada non decreasingnya, ada increasingnya, dan ada satu kurva yang bentuknya satu modus gitu, unimodal. Kayak di sini yang unimodalnya itu adalah untuk yang skor kategori skornya sama dengan satu gitu kan. Nah, terus kalau yang XJ sama dengan nol itu namanya apa? Non increasing apa non decreasing? Bagus. Ini berarti non-increasing, Ibu. Ya, semakin turun ya. Ya, Iya, Ibu. oke. Jadi kalau kita lihat untuk yang XJ sama dengan nol gitu ya, semakin tinggi nilai theta, berarti kemampuan dia makin tinggi gitu ya. Kemampuan untuk memperoleh nilai apa? Peluang ya, peluang untuk memperoleh kategori skor sama dengan nol itu makin kecil gitu ya. Semakin theta semakin ke kanan gitu ya, kita lihat itu kan. Peluang untuk memperoleh nilai nol itu makin kecil gitu ya. Sebaliknya untuk yang XJ sama dengan 2 gitu kan. Dia semakin ke kiri gitu ya, theta makin kiri gitu ya. Peluang dia untuk memperoleh nilai besar, peluang untuk memperoleh nilai XJ sama dengan 2 itu makin kecil kan ya. Jadi eh, semakin besar theta, peluang untuk memperoleh skor 2 itu makin tinggi gitu ya. Semakin ke kiri gitu ya dia makin kecil. Nah, tetapi tadi sama Bagus juga sudah dijelaskan gitu ya. Bukan berarti kalau orang yang tetanya rendah gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan. Ya, tadi kan peluang untuk memperoleh nilai skor nolnya itu kan besar, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa jadi bisa dapet tuh skor sama dengan satu gitu ya. Tapi ya peluangnya lebih rendah dibanding tadi untuk memperoleh skor yang sama dengan nol.
Nah, memungkinkan juga gitu ya dia memperoleh skornya sama dengan 2 tapi sangat kecil sekali peluangnya. Itu tadi kan ditunjukkan ya di bawah. Misal, ambil tetanya sama dengan -2,5 coba. -2,5 tuh di situ kan. Itu untuk memperoleh nilai skor 2 berapa? Kalau -2 kecil sekali kan? Ya, hampir nol ya. Nah, tapi kalau skor 0 itu sangat jauh ya, tinggi ya di atasnya. Nah, iya itu bagus sudah menggerakkan kursornya. Nah, sekarang lihat titik di yang delta J1 sama delta J2. Nah, sekarang saya mau tanya temennya yang kelompok lain. Aisyah ada nggak Aisyah? Coba Aisyah, mana? Hadir Ibu. Ya, lihat di delta J1 itu yang sama dengan -1 ya. Nah, itu kan ada titik potong tuh di antara XJ sama dengan 0 dengan XJ sama dengan 1. Artinya apa? Kalau seseorang itu memiliki kemampuan karakteristik laten yang sama dengan -1, maka peluang dia mendapatkan skor 0 atau peluang mendapatkan skor satunya itu bagaimana? Interpretasinya. Delta J1 itu menunjukkan titik transisi apa, Aisyah? Apa tadi? Delta J1 ya Ibu. Mm-mm. Apa sih J1 itu tadi? Ambang batas atau threshold pertama ya Bu. Ya, apa? Batas apa? Titik itu menunjukkan apa? Transisi dari skor berapa ke berapa? Menunjukkan transisi dari Skor 0 ke 1. Kamu pakai HP apa pakai laptop ini? pakai laptop Ibu. Ada di mana, Aisyah? Di perpus Ibu. Di perpus. Tadi perhatiin gak? Iya Ibu. Hmm. Sekarang lihat, kalau theta sama dengan -1. Yang saya tanya bagaimana itu peluang untuk memperoleh XJ sama dengan 0 dengan peluang XJ sama dengan 1. Berapa? Ada yang bisa jawab gak? Saya boleh. Bagus ya, tadi habis jelasin. Ya udah bagus biar cepat. Ya, jadi titik ini kalau misalkan seorang ada di titik ini berarti peluang dia untuk dapat skor 0 sama skor 1 itu sama Ibu peluangnya. Iya. Nah, itu. Jadi terus DJ2. Tadi kan DJ1 sama dengan -1. DJ2 sama dengan -2. Nah, itu maknanya apa? DJ1 sama dengan -1, DJ2 sama dengan DJ2 sama dengan 1 ya tadi ya. Nah, jadi interpretasinya apa bagus? DJ1 sama dengan -1 artinya seseorang dengan nilai theta sama dengan -1 gitu ya, dia memiliki peluang yang peluang yang sama untuk memperoleh skor sama dengan 0 dan atau sama dengan 1 gitu kan ya. Sebaliknya untuk yang DJ1 sama dengan 1 interpretasinya apa? Berarti untuk seseorang yang memiliki theta sama dengan 1, peluang dia Mm-mm. untuk mendapatkan skor sama dengan 1 dan skor sama dengan 2 itu sama Ibu. Iya, 50-50 gitu ya. Nah, gitu. Jadi DJ itu tadi menunjukkan itu sebetulnya DJ1, DJ2. Artinya peluang seseorang itu yang kalau misalnya tetanya itu persis sama dengan si DJ1 gitu ya.
peluang untuk peroleh skor yang satu dengan yang lainnya yang di atasnya itu 50-50 gitu ya, 0,5. Oke, bagus ya. Silakan lanjutkan. Baik, untuk ini sudah dibahas. Mungkin kita lanjut ke yang ini. Jadi di sini untuk kasus yang ini, dia itu delta J-nya nggak berurutan kayak tadi. Kalau misalnya tadi kan delta J1 itu lebih kecil daripada delta J2, tapi untuk ini kebalikannya. Jadi delta J2-nya dia ada di -1, sedangkan delta J1-nya ada di 1. Untuk bentuk kurvanya seperti ini. Jadi kalau misalkan tidak terus dengan meningkat, disebut juga sebagai reversal atau perbalikan lokasi transisi. Jadi untuk perpotongannya kita melihat masih sama seperti yang tadi kita lihat yang bersebelahan. Untuk xj sama dengan 0 dan xj sama dengan 1 berpotongan di sini berarti ini adalah delta J1. Kemudian untuk perpotongan xj sama dengan 1 dan xj sama dengan 2 ada di titik ini. Ini berarti bisa diilustrasikan untuk soal yang 6/3 + 2 tadi, di mana kan untuk mendapatkan skor yang step yang pertama itu cenderung lebih sulit karena operasinya pembagian. Kemudian untuk yang operasi kedua itu penjumlahan uh, logikanya lebih mudah, jadi kesulitannya lebih rendah. Kemudian Oke, berarti kesimpulannya delta itu tidak harus oh ya, urut ya. Ya, jadi nilai-nilai delta pada suatu item gitu katakanlah tadi item satu ya delta J1, delta J2 itu boleh semakin naik makin besar tapi bisa juga terbalik gitu ya. Justru delta J1 itu nilainya lebih besar daripada nilai delta J2 seperti yang ini misalnya delta J1-nya tadi adanya di 1 gitu ya, delta J2-nya adanya di -1, berarti hubungannya reverse ya, apa terbalik nilai-nilai delta nilai deltanya gitu ya. Nah, kalau tingkat kesulitan itemnya ya memungkinkan gitu ya, makin sulit misalnya gitu ya. Item satu, item 2, item 3 bisa. Itu mungkin memungkinkan makin sulit gitu. Biasanya apa sih urutannya makin naik gitu ya. Delta satu, delta 2 gitu ya. Ya, kesulitan item ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau delta apa tadi transisi yang delta J1, delta J itu boleh hubungannya nggak harus ascending gitu, boleh descending. Ya, oke, terus. ya ini catatan yang tadi dari di mana kurva ORF itu minimal ada satu yang monoton non decreasing, kemudian satu yang monoton non increasing, dan ada satu lagi yang unimodal harusnya di sini, tapi itu sepertinya terlewat untuk saya masuk. Oh ini kurva tambahan untuk yang ada lebih dari 2 kategori, ada satu kurva yang umumnya berbentuk unimodal. Oke, untuk selanjutnya ada penerapan PCM menggunakan R. Mungkin untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Elvian dan Rafiking. Jadi saya izin untuk stop share biar nanti untuk pindah ke R lebih mudah. Baik, makasih bagus ya. Baik, yang selanjutnya saya izin share screen. Nah, untuk penerapannya di sini kita menggunakan dataset dari Rosen, Rosenberg Self-Esteem atau RSE yang tersedia pada paket atau package HEM di software R, di mana dataset ini sering digunakan untuk kajian psikometri untuk mengukur tingkat harga diri seseorang atau individu, di mana untuk instrumen yang digunakan itu ada Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES yang terdiri dari 10 item pertanyaan. Untuk setiap item dirancang untuk mengukur persepsi individu terhadap nilai diri dan juga penerimaan terhadap diri sendiri. Untuk formatnya di sini sebagai berikut, di mana untuk Q1 hingga Q10 itu berisi pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Lalu di sini ada gender atau jenis kelamin responden, usia responden, lalu sumber responden menemukan
web tersebut, lalu ada negara dari responden berasal, ada juga nomor identitas. Namun di sini kita tidak menggunakan kolom gender, age, source, country, dan juga person karena di sini kita hanya berfokus pada pertanyaan yaitu Q1 hingga Q10. Di mana untuk pertanyaan di instrumen ini menggunakan skala Likert dengan 4 kategori respon yaitu skor 1 strongly disagree, lalu ada skor 2 disagree, 3 agree, dan juga 4 strongly agree. Di mana dataset ini berisi 1.000 responden yang akan memberikan jawaban terhadap 10 pertanyaan tersebut. Dengan demikian, struktur datanya akan berbentuk matriks dengan 1.000 baris untuk representasi responden dan juga 10 kolom untuk representasi item pertanyaan. Lalu di sini untuk scale-nya itu tidak semua disusun dengan pertanyaan positif, ada juga yang negatif. Seperti pada item 3, di sini dijelaskan. Untuk pertanyaannya, secara keseluruhan saya cenderung merasa bahwa saya adalah seseorang yang gagal, di mana untuk pernyataan ini, jika seseorang menjawab strongly agree atau 4, maka maka hal ini akan menunjukkan bahwa tingkat self-esteem yang rendah. Namun karena strongly agree ini skornya 4, jadi akan dianggap untuk self-esteem dari individu tersebut bernilai tinggi. Oleh karena itu, diperlukan reverse encoding untuk item-item yang bersifat negatif. Jadi untuk strongly agree ini yang tadi berskor 4 menjadi 1 dan yang lainnya mengikuti. Untuk dataset ini selanjutnya dianalisis menggunakan PCM dengan bantuan package MIRT dalam perangkat lunak R untuk estimasi parameter dan juga evaluasi karakteristik respon setiap kategori. Berikut untuk sintaks R-nya. Di sini kita sebagian besar menggunakan dari buku Bulut Okan, di mana di sini kita pertama-tama memanggil package-nya yaitu package hem dan MIRT, lalu memanggil dataset yang akan kita gunakan yaitu RSE. Lalu di sini mendefinisikan model latent trait. Di sini menggunakan self esteem 1 sampai 10. Lalu di sini juga kita menggunakan estimasi PCM-nya itu menggunakan package MIRT. Lalu untuk melihat parameter itemnya di sini menggunakan fungsi coef. Lalu di sini juga kita melihat output dari kurva OCC, IIF, TIF, dan juga standar error of measurement atau SEM. Untuk yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Baik, untuk terima kasih selanjutnya, Elvian. Ya, ini jadi datanya tadi dari itu ya, ngambil hmm, buku Bulut Okan ya. Iya Ibu, dari buku Bulu Tokan. Oke. Tapi kamu analisis nggak ada masalah. Jalan, Jalan Ibu, jalan. jalan. Eh, Oke, dapat di run. oke. Ya, bagus. Silakan lanjut. Siapa yang melanjutkan? Baik Haki. saya Ibu. Oh Nah, ya, Raffi. Silakan Raffi. ya untuk selanjutnya di sini ada interpretasi dari outputnya. Jadi yang pertama itu ada estimasi parameter. Jadi kalau estimasi parameter yang dilakukan oleh PCM ini tadi kan sudah dilakukan dengan perangkat lunak yaitu R. Jadi outputnya itu memberikan parameter A, alfa diskriminasi sebagai parameter diskriminasi serta parameter B1, B2, dan B3 sebagai threshold yang menunjukkan tingkat kesulitan perbedaan antar kategori skor. Saya lihat di bawah ini ada output tadi oleh perangkat lunak R. Di sini karena PCM, jadi diskriminasinya kan satu semua ya. Lalu ada thresholdnya itu 3 buah, yaitu B1, B2, B3. Yang menandakan kita punya 4 kategori, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kalau bisa diartikan, misal di B1 ini kan dia min 2,862. Itu bisa diartikan sebagai responden dengan kemampuan theta sama dengan min 2,862
yang memiliki peluang 50% untuk menjawab item tersebut dengan benar. Lalu bawahnya berdasarkan hasil estimasi, nilai threshold pada seluruh item berada pada rentang min 3,350 hingga 2,314. Jadi nilai threshold yang negatif itu tadi menunjukkan bahwa kategori tersebut relatif lebih mudah dicapai oleh peserta dengan kemampuan yang rendah. Sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa peserta memerlukan kemampuan yang lebih tinggi untuk mencapai kategori skor tersebut. Jadi secara umum pola nilai threshold tadi meningkat dari B1 menuju B3. Bisa dilihat contohnya di Q1 dari min 2,862 ke B2 meningkat ke min 1,64 dan B3 meningkat jadi plus 0,991. Oke, Lanjut. tadi Ya. apa Raffi? Iya, eh Bu. ini sih kita bayangkan ini suatu penelitian gitu ya. Tadi penelitian itu untuk mengukur apa tadi? Tadi ini mengukur tingkat kesulitannya, Bu. Yang B1, Hmm, B2, B3 threshold itu. tujuan dari penelitian itu apa tadi? Oh, Kan datanya tadi mengukur namanya RSE katanya tadi. Apa sih? Apa yang mau Oh, dicapai? mengukur tingkat harga diri seseorang atau individu, Ibu. Oke, self esteem ya. Jadi penelitian itu tuh bertujuan untuk mengetahui seseorang itu level self esteemnya itu seberapa gitu ya. Itu tujuannya. Itu berarti theta yang akan kita ukur, karakteristik laten yang mau kita. Berarti kan ini kognitif atau non kognitif? Pengukuran yang kita lakukan di sini non kognitif kan beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi soal-soal ujian itu kan tadi memang itu kognitif pengetahuan gitu lah ya, menuntut kognitif kita. Dalam hal ini sekarang kita mau apa ya memodelkan lah ya, memodelkan fitting, kita mau fitting PCM nih, fitting PCM, fitting model PCM pada eh, item respon yang tadi ya, tipenya itu buat mengukur non kognitif, yaitu eh, tingkat self esteem ya, tingkat keyakinan diri seseorang gitu. Nah, tadi kan indikator-indikatornya, item-itemnya berupa skala Likert ya, dan itu ada eh, option-optionnya gitu ya, multi inilah ya, apa respon lah ya tadi. Apa aja tadi dimulai dari apa? Sangat apa tadi tidak puas atau apa tidak benar atau apa tadi Sangat tidak setuju, Ibu. sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju. Terus apa tidak setuju, ada berapa sih optionnya? Kalau di situ thresholdnya ada 3, berarti ada 4 ya. Ada 4 kategori. Melempar kategori. Dan ada pertanyaan yang dia kasih, kalau individu itu apa pertanyaan itu, pernyataan itu tidak sesuai dengan dirinya, tentu dia akan menjawab tadi optionnya antara option 1, 2, 3 atau 4 gitu kan. Level ter, eh, tergantung level esteem, tergantung level self esteem yang ada di dalam dirinya itu gitu. Kalau dia tingkat keyakinannya tinggi, mungkin dia akan cenderung menjawab yang option yang apa tadi, sangat setuju atau setuju gitu kan. Nah, makanya di sini tadi bukan interpretasinya bukan cenderung sulit atau gitu ya, benar atau salah gitu kan, enggak. Berarti di situ kalau kita lihat coba agak perbesar dikit. Q1 itu kan thresholdnya makin besar ya, min 2,862, min 1, nah, tadi itu pertanyaannya Q1 tentang apa? Saya apa tadi? Saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang berharga, setidaknya setara dengan orang lain. Nah, kalau dia itu tingkat keyakinannya self esteemnya tinggi, mungkin dia cenderung akan menjawab 4 gitu ya, atau 3 gitu kan. Nah, makanya itu tadi eh, mana tadi yang lain? Kembali lagi ke output. Untuk soal nomor 1 gitu ya. Nah, untuk menjawab sangat setuju itu ternyata lebih sulit ya dibandingkan untuk menjawab option-option yang di bawahnya gitu ya. Self esteemnya dia gitu, si orang yang pertama itu ya. Dia relatif eh, lebih sulit untuk menyatakan jawaban sangat setuju misalnya itu tadi karena itu B3-nya
0,991 ya paling besar ya di antara B1 dan B2. Nah, kalau lihat tuh kan A-nya sama dengan 1 semua. Berarti kan di sini PCM itu memang menandakan dia tergolong famili moderas gitu ya. Di situ kan A-nya nilainya 1 semua. Kalau dilihat yang lain semuanya juga gitu ya. Makin ke apa B-nya itu makin besar ya untuk semua item. Nggak ada yang terbalik hubungannya. Nggak ada ya. Tidak ada ya. Tuh, nggak ada ya. Paling besar menyatakan sulit itu untuk di item nomor berapa tuh? 2,024. Q9 ya, item nomor 9 ya. Yang B ada sampai 2,024 ya. Sulit untuk untuk menyatakan setuju gitu ya, menyetujui pernyataan yang ditanyakan di nomor 9 gitu kan. Oke, lanjut. Baik, yang selanjutnya ini ada kurva OCC, di mana kurva OCC ini adalah grafik yang menunjukkan probabilitas responden memilih setiap kategori pada suatu item berdasarkan tingkat kemampuan atau laten ya. Pada grafik OCC ini, sumbu horizontal menunjukkan kemampuan laten atau theta, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan probabilitas memilih kategori tertentu. Dapat dilihat di sini bahwa setiap grafik OCC di atas itu terlihat sebagian besar item memiliki pola pola yang teratur untuk probabilitas pemilihan kategori respon berpindah secara bertahap dari kategori yang rendah ke kategori yang lebih tinggi seiring meningkatnya kemampuan laten atau theta. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item mampu membedakan responden terhadap tingkat self-esteem yang dimiliki. Dengan dengan demikian, kategori respon pada item-item tersebut dapat dikatakan berfungsi dengan baik dan mampu mengukur konstruk self-esteem dengan efektif. Baik, yang selanjutnya ini ada kurva IIF, di mana untuk kurva IIF ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar informasi atau ketepatan yang diberikan oleh suatu item dalam mengukur kemampuan laten responden. Pada grafik IIF ini, sumbu horizontal menunjukkan kemampuan laten dan sumbu vertikal menunjukkan seberapa besar informasi yang diberikan terhadap item. Dapat dilihat pada grafik IIF setiap pertanyaan di atas, bahwa terlihat setiap item memberikan tingkat informasi yang berbeda pada tingkat kemampuan laten. Sebagian besar item memberikan informasi terbesar pada tingkat kemampuan laten rendah hingga menengah yang ditunjukkan pada setiap kurva informasi di daerah tersebut. Lalu hal ini menunjukkan bahwa item-item pada instrumen ini lebih efektif mengukur responden dengan tingkat self-esteem rendah hingga sedang. Secara keseluruhan, item-item dalam skala ini mampu memberikan informasi yang cukup baik dalam membedakan kemampuan responden, meskipun tingkat informasinya bervariasi antara item. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya TIF dan SEM, yaitu uh, kita ingin melihat test information function dan juga standard error of measurement. Jadi fungsi informasi tes mengabarkan seberapa besar informasi yang diberikan oleh suatu tes dalam mengasih kemampuan peserta pada tingkat kemampuan tertentu atau theta. Semakin besar nilai informasi yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tingkat ketepatan pengukuran kemampuan peserta tes. Yang sebelah kiri ini adalah TIF dan yang sebelah kanan ini adalah SEM. Jadi berdasarkan grafik dari TIF itu sendiri, terlihat bahwa nilai informasi meningkat dari kemampuan sangat rendah dan mencapai nilai maksimum pada rentang kemampuan di theta kira-kira -1 hingga 1. Ya, untuk puncaknya itu di dekat-dekat 1. Jadi hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes memberikan informasi paling optimal dalam mengukur peserta dengan kemampuan rendah sampai sedang. Sebenarnya nggak sedang juga,
Kalau theta sudah di 1, sebenarnya kemampuannya bisa dibilang kuat. Jadi di luar rentang tersebut, baik pada kemampuan yang sangat rendah maupun sangat tinggi, nilai informasi tes cenderung menurun sehingga ketepatan pengukuran menjadi lebih terbatas. Jadi selain itu ada juga grafik SEM atau standard error measurement, jadi menunjukkan pola yang berkebalikan dengan grafik fungsi informasi tes. Nilai kesalahan pengukuran paling kecil terjadi pada rentang kemampuan theta antara -1 hingga 1 juga, dengan nilai sekitar 0,45 sampai 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi kemampuan peserta pada rentang tersebut memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik. Sebaliknya, pada kemampuan yang sangat rendah maupun sangat tinggi, nilai SEM meningkat yang menandakan bahwa estimasi kemampuan menjadi kurang akurat. Jadi secara keseluruhan hasil dari TIF dan SEM ini menunjukkan bahwa instrumen tes ini yang digunakan memiliki tingkat akurasi pengukuran terbaik pada peserta dengan kemampuan rendah hingga sedang. Sementara pada tingkat kemampuan yang sangat rendah ataupun sangat tinggi, tingkat ketepatan pengukurannya cenderung lebih rendah atau lemah. Baik, yang selanjutnya kita juga melakukan review artikel, di mana di sini artikel yang kita ambil berjudul Estimation of Test Item Parameters with Polytomous Item Response Using Partial Credit Model atau PCM. Di mana di sini untuk jurnal yang kita gunakan itu berasal dari Advice in Social Science, Education and Humanities Research volume 619. Untuk link artikelnya dapat dilihat pada link di atas. Baik, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas instrumen tes literasi matematika dengan meninjau parameter butir soal menggunakan pendekatan item response theory, khususnya PCM untuk data dengan core polytomous. Penelitian ini berfungsi pada estimasi tingkat kesulitan atau difficulty butir soal serta evaluasi karakteristik item melalui analisis kurva karakteristik butir dan fungsi informasi tes, sehingga dapat diketahui apakah instrumen yang dikembangkan mampu mengukur kemampuan peserta tes secara tepat pada berbagai tingkat kemampuan. Baik, yang selanjutnya di sini untuk metodologi yang digunakan pada artikel disebutkan secara eksplisit bahwa penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi dapat diartikan bahwa penelitian ini bertujuan mengeksplorasi atau memahami karakteristik suatu fenomena menggunakan data numerik dan analisis statistik. Lalu penulis juga menjelaskan bahwa fokus utama pada penelitian kali ini yaitu estimasi parameter kesulitan butir soal yang memiliki skor polytomous. Untuk data yang digunakan di sini diperoleh dari 273 siswa kelas 8 di Yogyakarta yang mengerjakan 10 butir soal tes numerasi, di mana skor memiliki beberapa kategori untuk melihat tingkat ketepatan jawaban siswa. Si- penulis Penulis juga melakukan uji asumsi unidimensionalitas menggunakan uji KMO menggunakan software SPSS. Namun penulis tidak secara eksplisit melakukan uji independensi lokal karena penulis menuliskan jika asumsi unidimensi terpenuhi, maka independensi lokal juga akan terpenuhi. Nah, dan juga penulis tidak menjelaskan uji asumsi ketiga, yaitu uji asumsi invariansi parameter. Setelah melakukan uji asumsi, tahap berikutnya yaitu melakukan estimasi parameter butir soal menggunakan PCM, di mana di sini menggunakan software R. Lalu PCM ini digunakan untuk menghitung parameter tingkat kesulitan setiap butir soal dan setiap kategori skor. Peneliti juga melakukan analisis fungsi informasi tes, di mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui rentang kemampuan siswa yang dapat diukur secara akurat melalui tes. Fungsi informasi tes di sini menunjukkan bahwa seberapa besar informasi yang yang diberikan instrumen pada tingkat kemampuan tertentu. Berdasarkan hasil estimasi parameter dan evaluasi tersebut, peneliti kemudian menilai kualitas butir soal serta kemampuan instrumen dalam mengukur kemampuan numerasi siswa. Oke,
Jadi peneliti sebelum melakukan estimasi parameter, dia menguji asumsi model IRT-nya terlebih dahulu. Yang pertama, dia itu melakukan unidimensionality. Jadi berarti bahwa seluruh butir dalam instrumen mengukur satu kemampuan utama, yaitu literasi matematika. Jadi dalam artikel ini, penulis melakukan analisis faktor dengan bantuan software SPSS. Jadi pengujian dilakukan dengan menilai KMO, Bartlett Test, Eigenvalue, serta Script-Plot. Hasil analisis menunjukkan nilai KMO sebesar 0,781 dan Bartlett Test yang signifikan, sehingga data dianggap layak untuk analisis faktor. Selain itu, komponen pertama memiliki variasi yang jauh lebih besar dibandingkan komponen lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen mengukur satu dimensi utama. Selanjutnya ada local independence. Jadi local independence berarti bahwa respon peserta terhadap suatu item tidak dipengaruhi oleh respon terhadap item lainnya. Jadi dalam penelitian ini, asumsi local independence tidak diuji secara terpisah, tetapi dianggap terpenuhi karena asumsi unidimensionalitas telah terpenuhi, mengingat kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam teori IRT. Sebut penulis. Dan Oke. yang ketiga, Oh ya, ya udah tuh, Ibu. lanjut dulu tuh. Parameter invariannya nggak diuji juga ya. Iya, Ibu. Jadi parameter oleh penulis ini Diasumsikan eh, aja atau gimana? diasumsikan saja, tidak dilakukan pengujian empiris itu. Oke, ya jadi kan kita tahu bahwa asumsi dalam model IRT ini kan ada tiga ya. Ya kalau unidimensi, kalau kita bicaranya IRT-nya unidimensi, tapi kan nanti kita juga bab berikutnya ada multidimensi ya, multidimensi IRT. Nah, anggaplah sekarang saya mau fitting model, tapi fitting modelnya itu unidimensi. Berarti kita harus eh, ngecek bahwa dari item-item tadi gitu ya, yang indikator-indikator tadi itu responden dalam menjawab eh, indikator-indikator atau item-item tadi itu kita pastikan bahwa itu hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, gitu ya, satu faktor laten saja. Nah, untuk memastikan itu, gitu ya, untuk mengkonfirmasi itu, nanti di sini kita akan gunakan analisis faktor. Nah, disinilah manfaatnya analisis faktor. Khususnya lagi adalah exploratory ya, exploratory factor analysis kan, di mana EFA kan sudah dibicarakan juga sebelumnya. Eh, apa perbedaan antara EFA dengan CFA gitu ya. Dalam hal ini tadi kita punya sekian banyak indikator, punya sekian item gitu ya. Nah, kita akan cek bahwa itu tuh sebenarnya apa ya merepresentasikan satu faktor aja gitu ya. Nah, ternyata dengan menggunakan script plot gitu ya, itu diperoleh memang hanya apa satu faktor gitu ya memberikan keragaman yang paling tinggi gitu ya. Biasanya kan dia membentuk siku ya, membentuk sikunya di mana gitu kan ya. Nah, itu yang kita pilih gitu. Nah, kemudian ini ada KMO ya. Kalau KMO ini kan sebenarnya apa ya ukuran bahwa data yang kita analisis itu memang layak gitu, memang cukup gitu ya, untuk kita lakukan analisis faktor gitu ya. Nah, untuk lokal independen ya sebetulnya ada sih ya uji-uji untuk mengecek independen. Ada statistik-statistik apa itu yen gitu ya, kalau nggak salah itu nanti dicek lagi. Tapi dia di sini tidak melakukan itu gitu ya. Nanti bisa dilihat itu ya di buku Bulut Okan juga dibahas gitu ya. Statistik apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengecek lokal independen. Nah, tapi artikel ini ya memang ada statement memang ya di buku IRT itu bahwa kalau asumsi unidimensi itu terpenuhi, katanya ya lokal independence juga otomatis terpenuhi. Makanya dia tidak melakukan uji-uji yang formalitas itu ya untuk mengecek adanya kebebasan ini antar item satu dengan yang lain. Nah, untuk parameter invarian sebetulnya bisa gitu ya. Eh, nah, kebetulan kan kalian belum belajar ya. Nah, itu multi group SEM gitu ya. Itu bisa nanti digunakan. Terus nanti kalau misalnya kalian udah belajar multi group SEM gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menguji diff ya. Diff itu differential item functioning. Diff-nya itu sendiri ada dibahas di IRT. Di IRT nanti bab yang berikutnya ya. Eh, ini kalau tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, itu menunjukkan asumsi parameter invariansi ini terpenuhi gitu ya. Oke lah, ini sampai sini si pengarang apa penulis tersebut mengasumsikan bahwa dalam hal ini dia mengasumsikan bahwa parameter invarians untuk ini tuh terpenuhi gitu ya.
Ya, silakan lanjutkan. Baik, Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada hasil estimasi parameter. Jadi setelah tadi uji asumsi, dia mengestimasi parameter dengan software R. Jadi pada model PCM ini, parameter yang diestimasi adalah tingkat kesulitan tiap tahap skor atau step difficult. Dalam penelitian ini, setiap item memiliki 3 kategori skor, yaitu 0, 1, dan 2. Jadi sehingga terdapat 2 tahap kesulitan, yaitu step transisi dari skor 0 ke 1 dan step 2 yaitu transisi dari skor 0 ke 1. Jadi secara umum tingkat kesulitan butir IRT pada rentang min hingga hingga plus hingga, namun item biasanya dianggap baik apabila nilai kesulitannya berada pada kisaran min 2 hingga plus 2. Jadi nilai kesulitan negatif menunjukkan bahwa item tadi relatif mudah, sedangkan nilai positif menunjukkan item lebih sulit. Oke, bisa dilihat di tabel hasil estimasi parameter oleh penulis. Di sini terdapat difficulty, lalu ada level of difficulty yaitu step 1 dan step 2, dan decision-nya. Nah, difficulty ini bisa didapat dengan menjumlahkan step 1 dan step 2 dengan dibagi 2. Step 1 itu yaitu relative difficulty untuk mendapatkan skor 1 daripada skor 0. Dan step 2 itu relative difficulty untuk mendapatkan skor 2 daripada skor 1. Nah, dari hasil step difficulty, dia itu berada di kisaran min 1,534 hingga 1,933. Sedangkan nilai kesulitan item secara keseluruhan yaitu berada di kisaran min 1,0925 hingga 1,18. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan item dalam instrumen tersebut masih berada pada kategori yang layak digunakan dalam pengukuran kemampuan peserta tes. Boleh lanjut? Ya. Selain melihat nilai parameter kesulitan, peneliti ini juga menganalisis item characteristic curve-nya atau ICC yang menggambarkan kemampuan peserta tes theta dengan probabilitas memperoleh skor tertentu pada suatu item. Jadi bisa dilihat nih contoh ICC yang pertama atau soal pertama. Yang P1 itu yang garis biru yaitu probabilitas skor yang 0. P2 yaitu yang garis pink itu probabilitas skor yang 1. Untuk P3 yang hijau itu adalah probabilitas skor yang kedua. Jadi misal kurva biru itu kan dia misal contohnya dari yang ICC yang pertama atau soal pertama bisa dilihatin ke atas. Ya, itu dia dari tinggi di kiri lalu turun. Jadi peserta kemampuan rendah itu cenderung mendapatkan yang 0. Lalu untuk kurva pink, dia itu membentuk bukit ya di tengah. Jadi peserta kemampuan sedang mendapatkan skor parsial tadi. Lalu yang tadi kurva hijau, yaitu probabilitas mendapatkan skor 2. Jadi peserta kemampuan tinggi itu mendapatkan skor penuh. Jadi dia naik ke kanan. Dan dia melebihi probabilitas 0,5 di theta yang kemampuan tinggi. Jadi namun kurva ICC menunjukkan pola yang baik karena setiap kategori skor dapat membedakan tingkat kemampuan peserta tes. Namun terdapat pula juga beberapa item yang menunjukkan pola kurva yang kurang teratur sehingga kemampuan diskriminasi antar kategori menjadi kurang optimal. Contohnya yang soal terakhir itu yang probabilitas warna biru mendapatkan skor 0, dia turun curam di theta yang tinggi. Boleh dilanjut oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada analisis fungsi informasi tes, di mana di sini penulis mengevaluasi kualitas instrumen butir tes menggunakan kurva TIF. Dalam penelitian ini, penulis menghitung fungsi TIF ini berdasarkan hasil estimasi parameter butir dari model PCM menggunakan software R. Hasil grafiknya dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa tes numerasi yang dikembangkan mampu memberikan informasi yang cukup baik pada rentang kemampuan di sekitar min 3 hingga 3.
dapat dilihat pada kurva TIF yang berwarna biru, menunjukkan bahwa jumlah informasi yang diberikan pada tes terlihat bahwa informasi terbesar berada di kemampuan menengah, sehingga tes paling akurat mengukur pada responden di tingkat tersebut. Lalu untuk kurva SEM yang berwarna ungu, ini menunjukkan tingkat kesalahan pengukuran, di mana nilai SEM paling kecil pada saat nilai TIF paling besar. Jadi hasil hasil pengukuran hasil pengukuran kemampuan paling akurat terjadi pada rentang kemampuan di tingkat menengah. Hal ini berarti bahwa rentang kemampuan tersebut nilai SEM relatif kecil sehingga pengukuran kemampuan siswa dapat dilakukan dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Dengan demikian, analisis TIF dan SEM penulis dapat mengevaluasi kinerja instrumen tes secara keseluruhan, yaitu sejauh mana tes tersebut mampu mengukur kemampuan peserta secara akurat pada berbagai tingkat kemampuan. Analisis ini juga melengkapi hasil estimasi parameter butir dengan memberikan gambaran mengenai ketepatan pengukuran yang dihasilkan oleh instrumen tes yang digunakan dalam penelitian. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, baik, terima kasih ya kelompok satu sudah memaparkan dengan komprehensif ya, bagus ya. Tadi dimulai teorinya, kemudian ini contohnya ya aplikasi atau dalam jurnal ya. Ini tadi saya lihat di proceeding ya. Aplikasinya berarti ini pengukuran kognitif ya, PCM untuk yang nilai matematik. Mungkin sebelumnya saya mau tanya kelompok lain ada nggak yang mendapatkan artikel gitu ya, yang bahas artikel PCM tapi untuk yang non kognitif kayak tadi kan self esteem ada nggak? Kelompok berapa ya? Saya belum cek semua nih. Coba yang merasa udah dapat artikelnya non kognitif kelompok berapa? Apakah semuanya kognitif? Kelompok dua apa nih? Kelompok dua siapa ini? Anggotanya? Berpikir kritis. Saya sengaja nggak mau bacain, sebenarnya saya bisa bacain. Coba yang merasa kelompok dua siapa sih? Izin menjawab Ibu. Siapa ini? Kelompok 2 itu ada saya, Mm-mm. Putri, terus Mayvi, Mm-mm. Salma, sama Rahma. Oke, Sofi, kelompok dua ini yang saya lihat Zahra, Maaf betul Ibu, kan? salah. Ternyata saya Ih, kelompok 4. Hehe. maaf, gimana? Oke, kelompok dua mana yang ngerasa kelompok dua? Saya kelompok 2. Nah, siapa aja? Saya, Sofi, Zahra, sama Esya. Oh, Asia tuh Francisca ya? Iya, Panggilannya Asia. Oke. Ini penerapannya di apa? Kognitif dan kognitif. kognitif, Bu. Oh, kognitif juga. Hmm. Datanya apa? Dari apa? Kalau tadi kan siswa ya, yang kelompok satu. Tadi ada berapa ratus siswa tuh? Yang kelompok satu tadi, ingat ya? Kelompoknya Du- Elviano, berapa? Elvian? 273 Ibu. 273. Terus soalnya ada 10 ya, kalau nggak salah tadi. Iya Ibu, soalnya ada 10. Dan masing-masing sama ya, sampai 2 ya, skor penuhnya. Betul, 2 kan tadi, kayaknya 0, 1, 2 gitu. Karena dia Se- apa, se- apa berapa? Sebetulnya tidak dijelaskan secara eksplisit Ibu untuk skornya apakah 012 atau Oh, berapa Ibu. tapi itunya tadi deltanya berapa? Masing-masing sama semua, deltanya 2. Ya, deltanya semuanya ya. Terus Iya step Ibu, satu, step dua 2 ya. dua step ya. Mm-mm. Berarti kan kalau ada 2, berarti itu sebenarnya kategori skornya ada 3 ya. Enggak. Kategori skornya banyaknya kategori skornya ada 3 macam kan? Kalau tidak Iya, Ibu. 0, 1, I- 2 atau apalah dia kasih itu kan
ada, intinya ada tiga lah, ada tiga. Karena itu stepnya ada dua kan, semua soalnya. Oke. Nah, tadi kalau kelompoknya ini Safa gimana? Soalnya berapa? Ada berapa? Kalau kelompok 2 itu subjeknya siswa SMP, Bu. Nah, kalau Mm-mm. buat instrumen tesnya itu ada 2 butir soal, tapi berbentuk uraian. Oh, soalnya cuma dua. Oh, gitu. Soalnya cuma dua. Hah? Masa sih soalnya cuma dua? Halo? Mana nih suaranya? Iya, Ibu, soalnya cuma dua saluran. Soal uraian. Terus masing-masing ngasih nilainya gimana? Dua soal tersebut. Nanti jawabannya itu divalidasi sama 5 ahli matematika dan Terus dianalisis menggunakan indeks Eigen, Bu. siswanya ada berapa nih? 46. Saya sebentar ini. Jadi dia butir gimana sih? Kalau di sini tulisannya 12 butir soal, kok kamu cuma dua sih gimana? Ayo, mana ini kelompok dua? Ibu, sebelumnya saya izin stop share, Ibu. Oh iya, maaf. Baik, makasih dulu sebenarnya. Eh, Kayak kita beri aplaus dulu kelompok satu ini sebenarnya udah jam 12. Terima kasih ya, Bagus, Raffi, Baihaki, dan Elvian. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok satu. Sebentar ini kok saya malu sih tanda ininya. Nah, ya, bagus ya kelompok satu. Ya, ini udah jam 12 sih sebenarnya. Tapi saya penasaran nih, kelompok dua nih. Masa iya sih soalnya cuma dua? Makanya tadi saya kaget. Apa iya gitu instrumen itu buat soalnya cuma dua. Coba satu lagi nih ya, jadi saya pengen dengerin dari kelompok ini nih, kelompoknya Safa. Tujuan dari si penelitian itu ngapain? Kalau yang tadi kelompok satu kan mengetahui itu ya, apa sih tadi soal matematis ya, bagus. Apa soalnya apa sih tadi? Matematik bukan? Iya, Berarti Ibu, tes numerasi. berarti si peneliti itu bertujuan ingin mengetahui level atau tingkatan kemampuan siswa di numerasi ya, tadi ya. Hmm. Sekarang kalau yang ini kelompoknya Safa ini tujuannya mau ngapain? Mau Kalau melihat, mm-mm. tujuannya itu buat mendeskripsikan hasil instrumen analisis dan kemampuan siswa itu dalam berpikir kritis matematis, Bu. Nah, berarti dia pengen mengetahui nih level-levelnya ya, tingkatan. Dia mau mengukur nih, mengukur kemampuan berpikir kritis, matematis dari siswa itu. Si A seberapa besar level berpikir kritisnya, si B berapa. Artinya kan si A tetanya berapa, si B tetanya berapa, gitu kan dalam berpikir kritis matematis. Nah, untuk mengukur itu, dia punya item-item kan. Nah, itemnya itu ada berapa? Itu yang tadi saya tanya. Masa cuma dua itemnya? Saya baca ini 12 butir soal. Bener nggak? Iya, Bu, kalau di bagian metode itu Mm-mm. keterangannya Hmm. instrumennya itu tesnya itu ada 2 butir soal berbentuk uraian. Nah, kalau Hmm. untuk person fit, cek person fit Hmm. itu ada 12 butir soal. Hmm. Oke. Berarti instrumen itu sebenarnya terdiri dari 12 ya. Iya, Bu. 12 butir soal. Oke, ada Maksimal dua. itu 3. Skor maksimalnya 3. Maksimal 3 pada tiap butir. Oke. Berarti dari 0, 1, 2, 3 gitu. Iya, Bu. Oke, berarti kalau gitu ada berapa nanti thresholdnya, eh, step difficulty-nya? Deltanya ada berapa?
setiap butirnya. Ada? Ada 3. Ya, itu nggak ada 3. Karena ini tadi skor maksimumnya kan 3. 0, 1, 2, 3. Berarti nanti deltanya ada delta yang memisahkan antara skor 0 dengan 1. Ya, terus delta yang berikutnya memisahkan skor 1 dengan 2. Delta yang berikutnya memisahkan skor 2 dengan 3. Artinya di situ titik transisinya ada 3. Nanti dilihat lagi ya. Oke, ini sudah jam 12. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak? Saya mau ngajar lagi jam 1. Izin bertanya, Ibu. Ya, apa, Cino? Untuk Apa? Kamis depan itu kan udah masuknya cuti Lebaran ya, Bu. Mm-mm. Berarti untuk pertemuan 3 apa akan dilaksanakan habis Lebaran atau gimana, Bu? Kamu maunya pas Lebaran apa gimana? Habis Lebaran lah ya. Ya enggak? Mulai cuti bersama Iya, tuh Bu. kapan sih? WF. Kalau Senin Selasa masih masuk ya, tapi maksudnya WFA kan. Iya, Mulai cuti iya, Bu. bersama hari apa coba? Hari apa tuh? Pemerintah tuh. Kalau saya Rabu, Bu. Rabu kan? Nah, Iya, kalau kamu kebagiannya ini kuliah hari apa sih? Kamis ya? iya Kamis, Bu. Hmm. Apa digabung bisa nggak sama kelas 1 jadi nggak usah ada KP-KP-an lah. Saya pusing ngajar KP-KP terus dengan topik yang sama. Kalau misalnya bisa digabung di hari Senin gitu. Hari Senin ya kelas sebelah itu. Saya Kelas lupa. sebelah hari Selasa ya, Bu, jam 10. Hari Selasa. Nah, kalian bisa nggak sih? Ya nanti dicoba ya, didiskusikan. Kalau bisa digabung aja di situ gitu biar saya ini ke online nggak usah ngomong-ngomong terus bolak-balik apalagi ini Baik, Bu. puasa gitu ya. Kemarin saya ngomong ini sekarang ngomong ini lagi gitu maksud saya ya kalau bisa tuh. Ya, kalau nggak bisa ya berarti nanti KP sesudah Lebaran gitu ya. Nah, baik, Bu. Oke, terus Eh, untuk besok kita tuh ketemu kan ya Sam ya. Iya, Bu, Jumat jam Iya. 10. Oh Jam besok pagi 1. ya. Jam 1 Hmm, seingat saya, Bu. bisa pagi nggak sih, bisa pagi nggak jam 10 kalau misalnya Kurang bisa tahu, Bu. pagi. Mungkin Nanti kerjanya. dilihat ya. Saya soalnya kalau misalnya bisa pagi ya lebih baik pagi aja gitu biar nggak kesorean gitu tadinya. Kebetulan besok pagi saya nggak ada rapat sih kayaknya. Bisa lah. Soalnya Jumat pagi jadwal untuk bimbingan apa diskusi dengan mahasiswa bimbingan skripsi ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa ya nanti besok misalnya hari Jumat pagi gitu misalnya. Ya, oke. Nah, Ada sama lagi ya. izin, Bu, untuk Apa? PPT PCM tadi apakah boleh dikirim, Bu? Kirim. Iya. Kamu enak banget ya saya. Iya nanti ya. Ini tadi tadi ada yang perlu dibenerin lagi kayaknya ya. Oke Oh, ya. iya, makasih, Bu. Ya. Oke baik. Terima kasih ya semuanya. Sehat-sehat semua. Eh, oh ya besok tuh kita jadwalnya luring ya. Siapa sih PJ-nya? Saya, Ibu. Untuk besok jadwalnya daring, Ibu. Oh besok daring. Oke. Kalau misalnya bisa pagi mah ya. Ya tapi eh, nggak apa-apa sih terserah lah ya. Intinya ya saya kalau misalnya mau pagi, oke gitu ya, ya siang juga karena besok daring ya jadwalnya ya. Ya enaknya sih tadinya kalau itu ya pagi, biar saya tuh besok kayaknya harus ke kampus gitu. Kalau misalnya itu kan saya nggak terlalu sore gitu. Kalaupun online mungkin saya dari kampus. Ya lihat sitkon ya. Nanti dibicarakan lagi Mevi ya. Ya, Baik, Ibu. oke. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama, saya izin deh ya.